Falcon Go PSL. Stage 1 propulsion is nominal. Perkembangan teknologi membuat transformasi digital makin tak bisa dibendung. Transformasi digital pun merambah ke berbagai aspek kehidupan. Pengguna teknologi memang sudah banyak memudahkan berbagai pekerjaan. Sayangnya, kemudahan tersebut belum bisa dirasakan semua orang. Salah satunya, masyarakat Indonesia di kawasan terdepan, tertinggal dan terluar atau 3T. Lokasi geografis yang sulit menciptakan pekerjaan rumah berat untuk pemerintah bisa menyediakan akses internet bagi mereka. Di Provinsi Sulawesi Utara misalnya, ada sejumlah kawasan 3T yang butuh perhatian untuk mendapatkan jaringan internet. Penduduk di kawasan 3T tentu punya hak yang sama untuk bisa meningkatkan taraf hidupnya dengan bantuan dunia maya. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Utara, Evan Stephen Liau mengungkapkan kepada tim jelajah ekonomi infrastruktur berkelanjutan Kontan pada Senin 26 Agustus. Pak Stephen, selamat sore. Selamat sore. Terima kasih atas menerima kami. Langsung saja Pak, bagaimana perkembangan infrastruktur dan jaringan telekomunikasi di daerah 3T di Sulawesi Utara dalam 5 tahun terakhir ini? Sejujurnya sudah membaik, walaupun di titik-titik tertentu juga kita perlu jangkau gitu. Dengan diresmikannya oleh Pak Presiden kemarin, sudah bisa menjawab bahwa di daerah khusus di Kepulauan Talaut itu dan sekitarnya itu bisa dijangkau telekomunikasi yang cukup baik. Dan ini tentunya menjadi harapan kita agar supaya proyek lainnya ini disusul gitu. Karena kita di Sulawesi Utara ini banyak pulau-pulau terluar yang membutuhkan jangkauan telekomunikasi. Sekalipun juga karena batasannya di pulau lalu banyak perbukitan, nah banyak juga titik-titik blank spot seperti di Sitaro ya, di Kepulauan Sangihe ada beberapa titik itu perlu segera dibangun karena ini akan mempengaruhi laju layanan kepada masyarakat dan aktivitas ekonomi mereka. Karena kan masalah misalnya habis tangkap ikan gitu butuh dijual cepat, butuh komunikasi, dan peralatan komunikasi ini kan bisa dengan teknologi bisa pakai di laut. Bagaimana bisa melihat ikan ada di mana, nelayan mudah, dan maksudnya bertransformasi ke transformasi digital, alat tangkap mereka mudah mendapat ini juga akan memudahkan mereka dengan adanya pembangunan tower di beberapa titik yang bisa dijangkau telekomunikasi itu. Lebih memodernisasi. Ya, memodernisasi, ya. Bisa digunakan masyarakat. Oke, tapi bisakah disebutkan beberapa contoh pembangunan infrastruktur telekomunikasi dalam 5 tahun terakhir? Di daerah 3T yang pasti baru 2, satu di Talaut, satu yang ada di Minahasa Utara, untuk memancar signal ke daerah-daerah kepulauan tadi. Nah, kita berharap misalnya di pantai utara dan selatan ini diperkuat lagi, karena ada kawasan pariwisata, kek dan lain sebagainya, itu perlu penguatan signal. Memang ada beberapa provider sudah bangun tower juga, tapi saya kira dengan proyek yang dilakukan oleh Kominfo itu sendiri perlu dikembangkan. Karena memang arah kebijakan Pak Gubernur di pusaran transformasi digital ini, digitalisasi, diharapkan betul-betul masyarakat bisa memakai teknologi informasi ini lewat transformasi digital ini, bisa memberi dampak yang besar kepada masyarakat, baik dalam pertumbuhan ekonomi, percepatan pembangunan, dan juga layanan-layanan publik kita ya. Karena layanan publik kita baik di kesehatan teristimewa, pendidikan ya, anak-anak kepulauan ini kita harus dorong agar supaya misalnya mereka pakai Google belajar, itu
sudah beberapa kali diuji coba dan di kepulauan itu sudah cukup membaik ya. Kita lihat di Sangihe dan Talaut juga sudah, bahkan di Mianga sendiri kita kira. Jadi daerah-daerah terluar ini betul memang salah satu yang harus dilakukan adalah pembangunan infrastruktur dan suprastruktur komunikasi ini. Selain infrastruktur, Pak, kadang infrastruktur telekomunikasi itu juga membutuhkan support dari infrastruktur lain, misal kelistrikan. Ya, Karena beberapa masalah itu yang kami dengar, saat listrik mati, jaringan internet pun ya hilang. Ya, sebenarnya yang perlu dilakukan kita ekosistem yang harus dibangun itu seperti apa ya, supaya layanan seperti jaringan itu betul-betul saling mendukung antara PLN sendiri, Telkom dan pemerintah daerah. Karena tanpa demikian kita juga sulit begitu ya. Dan kita berharap ada regulasi dari Kementerian Kominfo untuk memudahkan provider membangun infrastruktur ya, dan suprastruktur yang ada. Kita juga dorong pemerintah daerah terbuka kepada dunia usaha yang bangun-bangun tower itu ya, kita memberi izin dengan mudah agar supaya masyarakat lain bisa ikut terjangkau. Cuma memang mesti ada regulasi dan program ini harus terus menerus, harus sustainable. Karena kalau namanya infrastruktur telekomunikasi itu sudah jalan, otomatis PLN akan mensupport ini agar supaya tidak ada lagi keterbatasan dalam masalah energi listrik itu. Pembangunan infrastruktur ini memang membutuhkan pendanaan yang besar. Tapi, pembangunan jaringan sebelumnya dari pusat yang seringkali tidak melibatkan pemerintahan daerah membuat pembangunan tidak optimal. Saya lihat gini ya, ada kesalahan sebenarnya di tingkat kebijakan di pusat. Ketika membangun ini, maka membangun infrastruktur ini, daerah itu tidak dilibatkan. Padahal ini misalnya pemerintah provinsi, pemerintah yang pemerintah pusat ya, wakil di daerah. Artinya harusnya di Kementerian Kominfo ubah strategi, harus didesentralisasi. Ya, kita harus ada anggaran. 10 tahun terakhir ini kan Kominfo provinsi, kabupaten, kota tidak ada anggaran untuk mendukung pembangunan infrastruktur itu, ya. Supaya sama-sama perencanaan, supaya apa yang disediakan pusat itu apa, daerah itu apa, didukung oleh APBD. Ya, kemarin pada akhirnya kita tahu bahwa ini juga bermasalah di tingkat itu. Makanya Pak Gubernur, Pak Oli itu dengan Pak Stephen Kando meminta kami mendesain pembangunan digitalisasi informasi pemerintahan. Dan akhirnya dengan Pak Menteri yang baru ini setelah diresmikan ya, tower yang ada di Talaut dan di Kabupaten Minahasa Tenggara meminta kami untuk buat proposal. Semoga ini cepat dijawab ya. Layanan internet harusnya berbasis ada di desa juga. Dan sebenarnya dengan adanya infrastruktur ini, maka akan lahir BUMDes yang mengelola internet. Televisi itu mudah didapat, tidak lagi diurus set-top box di sana. Nanti dari desa itu dikelola. Kita sudah exercise. Dan kita sudah laporkan sama Pak Menteri Kominfo Provinsi, sudah melakukan riset dan kajian. Dan sudah menyediakan provider supaya betul-betul bisa disediain. Dan Pak Menteri sudah mendukung itu, dan kemarin kita menganggarkan untuk common center, media center, dan data center itu di provinsi itu hampir 100 miliar. Ya, 100 miliar. Dan Pak Menteri setuju. Tinggal kita tunggu ya, proposal sudah sama Pak Menteri. Karena Pak Menteri tahu bahwa untuk menyelesaikan tuntas ini hanya pemerintah daerah. Nah, persoalan kan sekarang bagaimana kebijakan itu diatur supaya dana lewat Kominfo Provinsi lalu
desentralisasi ke kabupaten kota. Jadi bisa dibilang pemerataan jaringan telekomunikasi menjadi fokus pemerintah Provinsi Sulawesi Utara 5 tahun ke depan seperti itu. Desa yang betul-betul bersuasembada kita boleh dorong, kita boleh drive. Dan kedua, kan bayangkan kalau ada internet satu desa, satu billboard satu desa, atau di titik pintu masuk dan pintu keluar, itu sudah luar biasa. Sudah saatnya memang pemerintah Indonesia ini membangun desa bersuasana kota. Apa suasana kota? Itu yang Pak Oli sampaikan dan Pak Stephen Kando. Coba lihat, standar kehidupan kita betul-betul harus sama dengan DKI Jakarta. Yang di desa, di pelosok daerah misalnya di Talaut itu sudah harus sama dengan Manado. Apa kebutuhan dasarnya? Salah satu telekomunikasi. Mereka berhak mendapatkan informasi. Ya, lalu bagaimana mendapatkan kalau internet nggak ada? Bagaimana towernya nggak ada? Bagaimana susah mendapatkan infrastruktur seperti itu? Apalagi suprastrukturnya, ya. Tapi kalau ini digerakkan, saya percaya ini UMKM, anak-anak lebih kreatif walaupun di ini, ya. Dan kedua, kita bisa mengharapkan desa itu jadi mandiri dan betul-betul bisa berdaya, ya. Karena mereka ada badan usaha yang mereka bangun. Begitu juga dengan pemerintah kabupaten dan kota. Karena memang jalannya ini, dan kita sudah benar-benar ada di pusaran teknologi informasi ini. Kalau ini tuntas, maka percepatan pembangunan ekonomi kita di daerah pesisir yang terkebelakang itu bisa didorong untuk buat lompatan. Itu betul. Hanya saja memang betul-betul pemerintah pusat harus serius, intens, cuma mesti bergandengan tangan, jangan putus. Jadi saya berharap kita dorong itu. Apalagi kawasan-kawasan pariwisata. Seperti Sulawesi Utara kan didorong akan menjadi esakan Bali. Direct flight sudah ke China. Kini Balu sudah direct ke kita, Jepang. Ya, kita pernah ke 7 kota di China. Begitu juga dengan Korea. Artinya kita jangan kalah. Kalau teknologi informasi kita juga lemah bangun, kita punya pantai yang betul-betul sangat eksotis dan murni. Sama dengan di NTT. Cuma kan kalau ke NTT jauh tuh. Orang China itu datang, aduh. Di sini kemarin kita aja terima dari China kelimpungan kita. Makanya kita percepat seperti Bunaken itu, kita tambah penguat signal. Kita minta sama Telkom. Boleh cek. Kita bayar biaya internet aja ini sampai 14 miliar. Tapi belum terjangkau dengan apa? Rumah sakit dan yang di sekolah-sekolah SMA belum bisa dijangkau. Dan juga tempat-tempat wisata belum. Itu kalau kasih misal 30 miliar untuk kelola internet misalnya, kita sikat itu. Kita dapat itu. Sekolah, SMA, seluruh SMA ya. Sekarang kan sudah mudah ada Starlink. Cuma tidak boleh masuk ke server kita. Kita sudah bangun backbone. Kita dengan Asia Central Telematika sudah pengembangan manajemen bandwidth itu. Tapi kalau misalnya ada sampai 25 miliar per tahun ya, atau 2,5 miliar per bulan, saya pikir bisa dijangkau. Tapi yang untuk kebutuhan provinsi, kita nggak boleh ambil kabupaten kota punya proporsi. Biarlah mereka juga berdayakan sendiri. Kita saling support itu, apa yang kurang ini, masalah ini. Nah, kita berharap kerjasama seperti ini antara pemerintah pusat dan di daerah itu berlangsung dengan baik.